waktu yang telah kalian luangkan untuk hari ini bersama-sama dengan Ibu di sini. Baik, sebelum kita melanjutkan proses kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulai kegiatan kita dengan doa. Ibu meminta kesediaan dari wanita untuk memimpin kita dalam doa. Baik, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut kepercayaan saya dengan Katolik. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama kembali pada hari ini. Ya Bapa, sekarang kami akan mulai kegiatan konseling kami. Kiranya Kau memberikan kelancaran dari awal hingga dapat berakhir dengan baik. Namamu kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Onita. Baik, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Di sini belum ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok ya? Belum. Jadi Ibu akan menjelaskan bahwa konseling kelompok itu kita melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan di mana kita saling berdiskusi atau menceritakan masalah yang kita alami. Nah, tujuannya untuk menemukan atau dapat memecahkan masalah tersebut. Adapun asas-asas di dalam konseling ini adalah asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Jadi, di sini adik-adik bisa dengan secara terbuka menceritakan apapun yang ingin kalian sampaikan. Begitu pula sebaliknya, ada asas kerahasiaan, artinya meskipun adik-adik sudah menceritakan secara terbuka, tapi di sini jangan takut. Misalnya, saya takut Odita menceritakan masalah saya ke orang lain, atau saya takut Utami menceritakan masalah saya ke orang lain. Jangan takut, karena apapun yang kita sampaikan hari ini, apapun yang kita ceritakan, bahwa hal tersebut hanya diketahui oleh kita yang ada di dalam ruangan ini. Sampai di sini paham? Paham. Oke, baik, langsung saja. Ibu ingin kalian di sini secara terbuka dan sukarela untuk menyampaikan permasalahan yang kalian alami. Mungkin bisa dimulai dari Anastasia. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini masalah yang saya alami, saya beda pendapat dengan orang tua Ibu. Khususnya itu orang tua saya memilih saya untuk melanjutkan perguruan tinggi di universitas yang ada di daerah kami, Ibu. Sedangkan saya menginginkan untuk melanjutkan pendidikan saya di luar daerah. Jadi Anastasia permasalahannya di sini perbedaan pendapat dari orang tua. Ya. Anastasia maunya di luar daerah, tapi bapak mama maunya Anastasia kuliahnya di sini saja, seperti itu. Ya. Oke, mungkin dari Onita. baik. Jadi di sini permasalahan saya itu sama, ya, tidak sependapat Ibu. Nah, di sini orang tua saya khususnya ayah saya. Jadi sebentar lagi kan mau tamat SMA. Dan saya ini mau kuliah, tapi punya bapak ini sudah siapkan, maksudnya dia menjodohkan itu Ibu. Jadi dia sudah siapkan jodoh, dia bilang tidak usah kuliah saja, nanti juga tetap tahu kalau nanti besok lusa biarpun kau kuliah juga nanti tetap kau nikah, nanti juga tetap kau di dapur begini. Jadi bilang daripada nanti rugi uang toh untuk saya harus kuliah lagi, jadi dia bilang lebih baik nih kau langsung nikah saja begitu Ibu. Ini cukup rumit ya. Jadi baik, jadi inti dari permasalahan Onita adalah kamu ingin melanjutkan studi kamu ke perguruan tinggi, akan tetapi ayah kamu terlebih khusus ingin menjodohkan kamu dengan kenalannya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari Utami. Kalau dari saya juga Ibu hampir sama dengan teman Onita dengan teman Anastasia Ibu. Dari saya tuh lebih ke pemilihan jurusan. Saya tuh kan semua teman itu Ibu. Jadi ini kayak berdiskusi begitu dengan orang tua. Saya ini maunya pilih jurusan yang tidak ada hitung-hitung Ibu, karena saya rasa saya tidak mampu gitu Ibu. Yang tidak ada hitung-hitung lah. Tapi saya Bapak nih paksa saya harus suruh ambil di matematika. Kalau selain bukan matematika juga ada yang
bukan maksudnya bukan akuntansi juga. Selain yang bukan hitung-hitung, tapi ada yang bahasa Inggris juga. Saya juga kurang suka dengan bahasa Inggris Pak Ibu, apalagi nanti kalau dengar dari beberapa yang dulu bilang kalau kuliah namanya kalau ambil keguruan kan harus pakai rok, baru kan jauh, jadi malas Ibu. Jadi kayak susah begitu mau kasih model orang tua mau pilih jurusan yang mana yang baik gitu. Jadi inti dari permasalahan kamu adalah ada pertentangan antara keinginan kamu mengambil jurusan di perguruan tinggi dengan orang tua, seperti itu. Jadi Utami maunya jurusan yang tidak ada hitung-hitung gitu. Mungkin contohnya ini bimbingan konseling. Oke. Jadi selanjutnya ini LK. Silakan. Baik Ibu, permasalahan saya tidak jauh berbeda dari teman-teman yang sudah bercerita tadi. Kalau saya Ibu, di sini orang tua saya ingin saya mengikuti tes polwan Ibu, karena mereka bilang saya tinggi jadi cocok untuk tes polwan. Tapi saya di sini saya tidak mau tes polwan Ibu karena saya tidak suka rambut pendek dan juga gigi saya tidak beraturan, jadi saya tidak mau Ibu. Saya hanya mau kuliah itu saja. Terus kalau ini omong nih orang tua bilang ini saya tidak mau jadi tidak mau tes polwan, nanti mereka kayak marah-marah. Jadi sebenarnya di situ buat saya tidak Nyaman. Tidak Di sini seorang tua tidak setuju saya mau jadi suster. Karena saya anak perempuan sendiri, tapi saya mau jadi suster, tapi orang tua tidak setuju saya jadi suster. Jadi permasalahannya Melan, dia mau masuk suster, tapi orang tuanya tidak setuju. Jadi setelah mendengarkan permasalahan yang kalian sampaikan, tadi kan bukan hanya ibu yang menyimak dan mendengar. Jadi sekarang mari kita memutuskan kira-kira menurut kalian di antara kalian berlima ini masalah siapa yang paling urgent dan harus kita selesaikan dengan segera. Kalau menurut saya masalahnya Anita Ibu, dia kan mau kuliah tapi dia punya orang tua paksa untuk menjodohkan dia, jadi tidak perlu kuliah. Oke, yang lain bagaimana? Oke, jadi Onita, teman-teman sudah memutuskan bahwa kita akan menyelesaikan permasalahan kamu dulu, bukan menyelesaikan, lebih ke mencari solusi dari permasalahan kamu. Nah, mungkin di sini Onita bisa menjelaskan atau menceritakan lebih detail lagi mengenai permasalahan yang Onita alami. Ya, jadi baik Ibu, kan awalnya kan saya tidak tahu Ibu, jadi saya nih karena sudah aktif jadi banyak sekali yang datang ke kayak kita sudah mulai cari-cari untuk kuliah tuh Ibu. Tapi pas saat saya pulang terus saya tahu di sini orang tua nih, langsung saya bawa bilang ini buat apa cari tahu kok, ini dia sudah siapkan kayak jodoh, maksudnya pas nanti habis SMA habis langsung nikah saja, tidak usah kuliah lagi, buat apa di kuliah nanti juga sama juga kalau kuliah habis kan lagi anak perempuan tuh Ibu, nanti juga jadi orang punya istri tuh nanti pergi dari rumah, jadi biar sudah tidak usah kuliah saja daripada hanya untuk mencari uang Ibu. Jadi habis ini SMA lebih baik nikah, jadi dia sudah siapkan ini, maksudnya jodoh tuh maksudnya sudah ada begitu Ibu, jadi nanti tinggal habis SMA nikah. Begitu ya, ibu di sini turut merasakan apa yang Onita rasakan. Nah, di sini ibu punya salah satu teknik dalam konseling namanya kursi kosong. Nah, di sini Oni akan dihadapkan pada sebuah kursi kosong, akan tetapi karena keterbatasan ruangannya kita hari ini dan kursi-kursi juga belum datang, jadi kita berandaikan bahwa di sini nanti ibu berpindah posisi duduk, nanti di sini dikosongkan. Nah, Oni melihat bahwa seolah-olah di depan Oni itu ada bapaknya Oni atau mamanya Oni. Nah, apapun yang ingin Onita sampaikan kepada orang tua Oni, baik itu mama ataupun papa, silakan diungkapkan apapun itu. Jadi kalau misalkan selama ini ada hal yang tertahankan, ada kata-kata atau ada pendapat yang mau Onita sampaikan akan tetapi belum tersampaikan, silakan Onita sampaikan, anggap saja bahwa di depan kamu ada orang tua kamu. Jadi mungkin tadi penjelasan ibu sudah cukup jelas ya. Berarti sekarang mungkin LK bisa geser sedikit supaya ibu bisa berpindah tempat duduk sehingga Oni bisa mempraktikkan yang namanya teknik kursi kosong.
itu kamu juga pasti tidak tempat Oh, tidak usah, biar kalian tetap pada posisi kalian masing-masing. Ibu sudah yang bergeser. Saya jadi kita andaikan sebagai Oke, silakan. Bapak, saya ini mau kasih tahu kalau saya ini mau kuliah, saya tidak mau langsung nikah. Sama kayak teman-teman di luar sana, mereka tuh mau kuliah, masih mau senang-senang, masih mau menghabiskan dari masa muda tuh. Masa saya harus nikah langsung habis SMA langsung nikah, kan saya tidak mau Bapak. Biarpun kayak orang bilang tapi nanti besok rusak kamu di dapur pas kamu kan perempuan, tapi Bapak ini tidak mengerti orang sekarang nih. Kayak sia-sia saja kalau ini siapa Ibu Kartini perjuangkan kayak punya apa perempuan, baru kalau saya nih harus menyerah sejak begitu. Saya tidak mau bapak saya ini mau kuliah, saya tidak mau nikah. Nanti tuh kalau saya sudah dapat jodohnya kan biar sudah nanti kayak kuliah habis. Jadi bapak tuh suruh dia tunggu tuh kalau dia mau dari saya. Nanti saya kuliah habis kan kami udah bisa nikah, atau jangan sekarang. Bapak tuh memang tidak pernah mengerti dengan saya. Dari dulu nih saya selalu ikut bapakku mau, masa sekarang juga saya harus ikut lagi. Kayak biar tuh ini kan biar sekarang nih saya yang pilih sendiri, saya punya keputusan saya pilih di mana. Kan sama kuliah, masa teman-teman yang lain kuliah saya tidak kuliah. Memangnya kalian tidak malu, maksudnya kalian punya anak perempuan semuanya tidak kuliah. Sama saja ini kakak laki-laki juga tidak mau kuliah, tapi tidak ada habis-habisnya juga. Lebih baik kami perempuan yang kuliah, kami juga kan kuliah nanti besok lu saya. Kalau kami sudah kerja kan itu juga nanti orang tua kalian, bapak mama sendiri bangga tuh. Masa sekarang suruh saya langsung nikah? Pokoknya bapak saat tidak mau nikah sama kuliah. Persetan bapak bilang apa? Biar bapak tidak mau biaya saya bilang rugi-rugi uang, saya cari beasiswa bapak. Sekarang tuh kuliah tuh bukan lagi ini hanya harus tanggung orang tua semua. Sekarang sudah ada beasiswa, jadi saya bisa cari beasiswa untuk sang kuliah. Jadi kalau bapak Bukman mengenai bapak tuh sekarang kasih saya, bapak percayakan saya kalau saya bisa kuliah ini nih sampai habis, jangan dulu nikah. Kalau dia memang mau dari saya kan dia pasti tunggu toh. Sudah ini. Oke, gimana? Silakan berbalik ke ibu. Kalian tadi sudah mendengarkan bahwa wanita sudah mencurahkan isi hatinya. Sekarang ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kamu setelah mengungkapkan semua unek-unek yang kamu miliki? Baik ibu, jadi setelah tadi saya ini kayak omong dari kursi kosong seandaikan sama bapak, jadi kayak saya sudah lega ibu. Maksudnya selama ini kan saya pendam sendiri, mungkin jadi kayak tidak berani untuk omong toh. Tapi sekarang saya sudah kayak lega begitu ibu, setidaknya saya bisa kayak keluarkan semua saya punya unek-unek selama ini. Baik, di sini ibu ingin bertanya dulu. Kira-kira menurut kalian dari semua pendapat yang sudah kalian sampaikan ini, kira-kira dari hati kecil kalian atau dari pikiran kalian ada tidak terbesit di otak kalian bahwa oh mungkin ada alasan tertentu sehingga orang tua kami menyarankan atau menyuruh kami untuk mengambil keputusan ini atau mengikuti keputusan dari orang tua kalian? Mungkin ya, silakan kami. Saya ibu, kalau dari saya mungkin orang tua pikir jurusan itu lebih bagus ibu, maksudnya kedepannya walaupun sulit mungkin kedepannya tuh lebih banyak peluang kerja daripada jurusan yang lebih gampang gitu. Jadi maksudnya mungkin kedepannya, tapi kan kalau orang tua itu tidak pikir bagaimana kami nanti ini apa lalui atau kami ini ikut proses dalam apa yang mereka mau, karena mereka tidak tahu, pasti mereka hanya tunggu di akhir. Mereka juga pikir ke depan, mungkin kalau jurusan ini ke depannya, oh ke depannya tuh dia punya lowongan kerja tuh lebih banyak, jadi kalian ambil aja ini. Tapi kan kami tidak mau kalau itu. Ada lagi? Ya, baik, kalau tidak ada, sekarang ibu ingin kalian mungkin ada masukan atau saran untuk permasalahan dari teman kalian wanita. Ya, silakan. Baik ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya memberikan saran kepada teman ini, lebih baik bicara baik-baik dengan orang tua, berpemahaman lebih baik kepada orang tua, khususnya dari bapaknya ini, supaya bagaimana pentingnya pendidikan dulu untuk orang tua. Terus setelah itu baru intinya omongnya tuh pakai kepala dingin, jangan pakai marah-marah, atau supaya kan ada solusi dari sini. Mungkin dari LP ingin memberikan pendapat atau saran. Pasti sama dengan temannya.
Oke, Melania bagaimana? Utami? Kalau saya Bu, hampir sama kayak teman Anastasia bilang, baik-baik dengan orang tua. Selain itu juga mungkin di rumah agak rajin-rajin begitu ya, biasa orang bilang ini apa, cari muka supaya nanti kalau pas duduk dan orang tua kan kayak orang tua agak senang juga soalnya Bu, walaupun yang kita mau kasih tahu itu bertentangan dengan dia punya mau. Oke. Setuju. Oh iya, silakan. Tambahan dari saya mungkin teman wanita bisa minta bantuan dari orang lain juga tuh untuk menyampaikan maunya Uni, mungkin dari gurunya, guru yang terkait dengan orang tuanya. Nah, bagaimana Oni setelah kamu mendengarkan pendapat dari teman-teman, ada saran juga, bagaimana perasaan kamu dan juga apa sih hal yang kamu dapatkan dari saran atau pendapat dari teman-teman, juga setelah kamu menyampaikan menurut kamu tadi melalui teknik kursi kosong. Baik Ibu, dan yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman tadi yang sudah memberikan masukan kepada saya. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa kalau dari solusi dari teman-teman itu kita coba, mungkin karena saya juga ya salah gitu, saat kemudian orang tua tuh saya selalu terbawa emosi marah gitu. Mungkin nanti kalau saya bisa bicara lagi dengan orang tua, kalau sudah seperti tadi yang utama bilang, nanti saya buat mereka senang dulu, pas mereka dalam mood baik kayak senang begitu, baru saya kasih tahu saya punya maksud, saya jelaskan. Mungkin nanti juga saya bisa minta bantuan dari ibu untuk saya kasih tahu saya punya orang tua gitu. Oke, setelah kegiatan kita berlangsung, karena mungkin waktu kita sudah hampir habis, Ibu ingin memberikan kesimpulan dan saran juga sedikit. Nah, sebenarnya orang tua kita itu mungkin punya alasan tertentu kenapa mereka memberikan atau menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya kalian, Elke, orang tuanya maunya dia jadi polwan, terus ini Anastasia, orang tuanya maunya kuliahnya di sini saja, jangan keluar daerah. Terus Melania maunya dia jadi suster, tapi orang tuanya bilang jangan. Dan begitu pula Onika dan juga Utami. Nah, coba kalian berpikir bahwa di balik itu semua ada hal positif yang orang tua kalian ingin sampaikan. Mungkin nanti Elke dengan menjadi polwan masa depannya dia menjadi cerdas. Begitupun dengan Melania. Mungkin orang tua dari Melania ingin kamu mau suster, maksud ibu mungkin Melan mau suster, tapi orang tua larang. Hal ini kan mungkin hal positif yang ingin disampaikan bahwa kamu adalah anak perempuan satu-satunya dan mereka tidak mau kamu sampai tidak bisa meneruskan mungkin keturunan seperti itu. Begitu pula dengan Utami. Kalau misalkan Utami, ibu ini saya maunya jurusan ini tapi orang tua saya mau di matematika. Nah, mungkin orang tua kamu sudah membaca peluang ke depannya bahwa kesempatan kerjanya itu lebih banyak. Nah, di sini saran ibu mungkin kalian lebih berpikir lagi ke arah positif dari bagaimana saran atau masukan yang disampaikan oleh orang tua kalian. Jika ada hal yang ingin kalian sampaikan, silakan dibicarakan dengan baik-baik. Dan kalau misalkan bertentangan dengan keinginan kalian, kalian itu harus menjelaskan kenapa alasan kalian memilih ini dan tidak ingin mengikuti apa yang orang tua kalian sampaikan. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Oke. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dan juga bisa kalian terapkan nanti. Selanjutnya mungkin untuk kesempatan berikutnya nanti bagaimana untuk pertemuan berikutnya? Iya, silakan. Kita kan ada grup PA atau Ibu, jadi mungkin Ibu bisa sampaikan kayak contohnya waktu Ibu kosong tidak mengajar kan Ibu bisa sampaikan maksudnya hari apa yang kosong biar kita bisa bergabung kembali bahas masalah yang lain, ataukah bisa tanya juga waktu kita kapan kita semua free baru mungkin kita bisa lanjutkan konseling lagi. Oke, bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Oke, baik. Terima kasih karena kita sudah menyepakati waktu untuk pertemuan minggu depan. Nanti kita bicarakan di grup WA. Dan nanti setelah ini Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Silakan diisi dan kalau kalian mau isi memang silakan atau mungkin mau bawa pulang ke rumah. Nanti besok pagi baru kalian berikan ke Ibu. Baik. Karena kegiatan kita dimulai dengan doa, sekarang kita tutup kegiatan kita juga dengan doa. Silakan. Utami mungkin. Baik, terima kasih.
teman-teman dan ibu guru sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini. Izinkanlah saya untuk berdoa menurut ajaran agama saya. Berdoa dimulai dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan karena pandemi ini masih ada di sekitar kita. Terima kasih. Terima Terima kasih, Bu. Selamat pagi.